Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 20 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Aftok edisi kemarin 19 Maret. Ada 4 yang masuk, 5 tapi ini tidak diberikan keterangan, jadi mohon maaf tidak bisa saya bahas. Jadi total ada 1, 2, 3, dan 4. 4 ini akan kita bahas di Aftok malam ini ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Aftok selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Apakah Anda mau trading? Apakah Anda sudah beli? Apakah Anda belum beli? Ingin berinvestasi dan sebagainya. Silahkan tulis selengkap-lengkapnya seperti halnya Anda berkonsultasi. Oke. Oh ya, sebelum saya lupa, ini masih ada promo untuk Ramadan Plus ya. Tanggal 24 terakhir ya. Silakan apabila Anda ingin join PTR menggunakan Ramadan Plus 3 bulan bonus 1 bulan. Silakan manfaatkan Ramadan Plus. Baik, kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG ya turun tipis, sempat turun cukup dalam tadi sesi pagi, namun bisa kembali di sesi penutupan, tapi masih ditutup minus 0,0%. Kecenderungan masih turun, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call ataupun di Aftok sebelumnya. Jadi saya rasa belum perlu saya update lagi untuk ISG. Jadi masih sama ya. Targetnya di berapa Anda bisa cek di stock call yang bisa Anda akses di website ya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Sesuai konsul sebelumnya, Goto sempat naik ke 76 dan hari ini tembus 68. Jadi sekarang Goto sudah terkonfirmasi lanjut ke 50 ya. Ya. Kita lihat. Nah. Ini ya. Jadi saya nggak tahu konsultasi Anda terakhir seperti apa. Yang jelas di perdagangan sebelumnya Goto itu sedang pullback ya. Pullback itu apa? Saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang baru pertama kali nonton. Pullback adalah kenaikan di dalam tren turun. Lawannya adalah penurunan di dalam tren naik, true back. Lalu pertanyaannya adalah apakah sekarang ini Goto akan melanjutkan penurunan ke 50? Kita akan lihat support terakhir yang dia bentuk di harga 63, kemudian 56. Lalu kenaikan kemarin sempat ke 76. Wah, ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan mungkin di Aftok terakhir, yang mana itu merupakan rejection. Jadi Anda perhatikan baik-baik ini ya. 2 kali ini diuji. Ini artinya apa? Artinya ini adalah resist kuat. Apakah ini merupakan indikasi Goto akan melanjutkan downtrend ke 50 atau ke target yang lebih dalam? Bisa jadi kemungkinan besar ya. Kenapa begitu? Karena ini adalah pengujian kedua kalinya dan gagal. Kedua kalinya gagal dan sekarang ini penentunya atau konfirmasinya jika breakdown 63 atau turun di 62 dan tutup di bawahnya, ya kemungkinan besar ya ke 50 gitu kan, ke 50-an dulu ya. Gitu. Jadi seperti yang kami sampaikan, turun di bawah 70 atau 68 terakhir cut. Ya. Ini saya baca juga konsultasi terakhir. Terakhir tadi ada yang konsultasi. Ini ya, pentingnya konsultasi itu seperti ini. Ya. Kalau Anda member harus seperti ini ya. Ini tadi konsultasi. Tadi pagi Goto gap down turun ke 69 ini ya. Pertanyaannya, Goto buat trading gitu. Pertanyaannya cuma gitu ya. Ya sebenarnya pertanyaannya harusnya bisa lebih baik lagi ya. Misalkan saat ini Goto sedang turun, apakah bisa beli untuk trading, misalkan seperti itu. Bisa seperti, tapi untungnya advisor saya mungkin bisa
improvisasi, memahami dan sebagainya, dan dijawab Goto turun di bawah 70 tidak rekomen. Kenapa? Ya dia pastinya mengacu pada aturan yang ada di PTR, tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Dan secara teknikal seperti yang saya sampaikan juga, Goto di bawah 70 berarti ya hindari dulu ya. Gitu. Karena masih bisa lanjut downtrend ini ya. Ini nyambung ke konsultasi sebelumnya, ini juga ada konsultasi di tanggal 7 Maret. Ini ada yang tanya, saya punya Goto di harga 67, baiknya TP di harga berapa? Nah ini advisor saya jawab di 76 dan kebetulan kenaikannya mentok di 76 kemarin. Ya di tanggal 18 Maret, artinya tanggal 7 baru tercapai tanggal 18. Ya nggak bisa lebih dari itu. Ternyata ya sekali lagi kita tidak punya kontrol. Kenapa kok tidak dinaikkan ke TP selanjutnya? Ya saya tidak tahu. Ya itu price maker yang berkehendak seperti itu, ya udah. Gitu, yang jelas kita sudah memberikan tahu kira-kira targetnya kira-kira di berapa gitu ya. Tapi itu sekali lagi bukan ya kami yang mengontrol harga sahamnya. Nah ini juga ada konsultasi saya pelajari ke belakang, itu ada yang seperti ini pelajaran. Ini ada satu member baru bulan Februari, ya belum lama, sebulan yang lalu, konsultasi harganya dia beli di 90-an, 8 atau berapa gitu, di bawah 100 ya. Artinya saat itu harga Goto itu di 84, masih di 84. Apa yang disarankan? Ya, apa yang disarankan? Yaitu sell, ya. Harusnya dijual. Kenapa? Ya, kalau Anda hold, ya kemungkinan ini akan semakin dalam. Ya, gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, turun. Gitu loh. Ya toh? Nah, seperti ini ya. Nah ini yang mungkin Anda bisa baca. Baik, kondisi saat ini floating loss, saya punya prinsip tidak mau jual saham keadaan floating loss. Mohon petunjuknya Pak, di harga berapa baiknya melakukan averaging atau nambah supaya harganya mendekati target jual dan saya bisa keluar dari saham tersebut mungkin. Nah ini average dengan cash on hand yang lebih kecil kemungkinan sulit untuk menurunkan average. Jadi mungkin dia sudah beli banyak, sudah di atas cash on hand yang dia miliki. Kemudian nih average itu hanya ilusi, tetap Bapak punya modal di atas. Ini ya pentingnya. Kita melakukan averaging itu dengan probabilitas saham ini memang benar bisa memiliki potensi dia balik di harga, paling tidak di harga beli yang paling tinggi. Kalau kita cuma bisa beli lebih kecil dari harga beli di atas, ya sama saja bohong. Karena ya sulit, apalagi sahamnya tidak memungkinkan untuk dia bisa balik ke harga 90-an. Gitu loh. Tidak mau jual dalam posisi loss, ya kemungkinan besar, saya tidak mendoakan yang buruk-buruk, tidak, kemungkinan besar sesuai dengan pengalaman saya lebih dari 10 tahun di market, ngehold saham seperti Goto atau saham yang lain yang kondisinya secara teknikal downtrend, secara fundamental tidak layak invest, kemungkinan besar ya nyangkut. Ini pelajaran penting. Semoga penonton Newstalk tidak seperti ini. Ya jual dalam kondisi floating loss, why not? Kalau itu memang sudah risiko yang Anda siapkan. Karena tidak mungkin Anda tidak jual dalam rugi, kecuali Anda punya skill dewa mendekati Tuhan yang Anda sudah tahu skenario ke depan akan seperti apa, ya gitu. Ya kemungkinan Anda sudah dapat pasti bisa jual profit. Masalahnya saya 10 tahun di market tidak dapat memastikan apakah trading saya akan berhasil semua atau sebagian dan sebagainya. Apa yang terjadi ya kita hanya mengikuti dinamika market aja, gitu loh. Ya, jadi kalau tidak mau jual posisi loss, kemungkinan besar, sekali lagi saya tidak mau mendoakan yang buruk-buruk, tapi sesuai dengan pengalaman saya pribadi ataupun memberi saran-saran pada member, tentunya ya paling jelek ya floating loss lama atau turun di 50 dan tidur lama di sana. Apa contohnya? Misalkan saham Pepro, apa contohnya saham Waskita, apa contohnya WSBP,
Ya, banyak orang yang sudah terlanjur nyangkut, nggak mau jual dalam kondisi rugi. Apa yang terjadi? Ya, tenggelam bersama di sana. Ya, apa yang harus dilakukan kalau kita floating loss? Misalkan kita berinvestasi, ya kita harus segera melakukan switching position di perusahaan yang layak invest, yang kondisinya lebih baik. Kalau kita trading, ya kita harus berani cut loss, namanya trading jangka pendek ya kan. Gitu ya. Jadi ini yang perlu dicamkan. Kondisi saat ini floating loss, dan saya punya prinsip tidak mau jual. Ini prinsip yang menurut saya, sekali lagi, menurut saya salah. Ya. Bukan keliru ya, salah. Tidak mungkin Anda tidak floating loss di market. Ya. Dan tidak mungkin Anda akan jual profit semua saham yang Anda beli. Tidak mungkin. Kecuali Anda price maker saham tersebut, atau Anda ini adalah Tuhan yang tahu segalanya. Ya, camkan itu. Ini pesan, ini semoga tidak diambil negatif ya, tetapi ini pesan saya. Ya, saya baru 10 tahun, 13 tahun di market, tapi ya itulah pesan saya kira-kira yang dapat saya sampaikan kepada terutama pemula-pemula. Ya, gitu. Oke, kembali ke Goto, apakah ini akan ke 50? Ya, kemungkinan besar nih, ini tembus. Ya trennya begini masa, ya kan? Gitu loh. Ya. Ini rounding top dengan target di 56. Ya kan? Misalkan ada besok kenaikan, bisa nggak? Bisa aja, misalkan dia naik ke 72 lagi, bisa, tetapi tren turun ini belum berubah. Ya selama tren turun berubah, ya masih akan ke 50 kok. Kan dia mentok 50, oh ya ini ekonomi baru ya, berarti 50. Ya kalau papan apa namanya itu, papan pengembang apa, saham yang masih kecil-kecil itu bisa lebih dalam dari 50 ya. Bisa 0 gitu ya. Nah, itu tuh. Hati-hati. Oke. Bener prediksi BMRI Pak, tapi turunnya belum sebesar dividennya. Apakah besok masih bisa turun Pak? Saya ingin BOW, buy on weakness maksudnya. Untuk trading, enaknya di berapa Pak? Karena saya khawatir nggak tahu BOW ini apa maksudnya. Buy on weakness ini istilah ya. Itu. Apa-apa disingkat, tetapi disingkat ya sesuai dengan istilah-istilah yang memang sudah biasa. Nah, kalau ini Bank Mandiri hari ini, loh, kok begini chartnya? Ini ya. Hari ini penutupan di 7.000 berapa? 50. Nah, ini apakah masih bisa turun? Ya, saya nggak tahu ini apakah ini belum terupdate atau bagaimana. Yang jelas ini kan tadi kan turun ya, kalau nggak salah 3% ya. Dan apakah ini masih bisa turun lagi, dan kalau Anda mau buy on weakness gimana gitu ya, trading ya, boleh aja Anda trading di saham Bank Mandiri, tetapi pesan saya jangan berekspektasi terlalu tinggi di saham blue chip atau big cap seperti ini. Trading jangka pendek ini, sekali lagi, kenapa? Karena ya Anda bicara saham blue chip, tentu saja dia akan sangat besar untuk biaya untuk menaikkan. Ingat ya, price maker itu ada barang, ada cash. Ya, untuk memarkup harga saham dia butuh cash. Mereka harus menciptakan kelangkaan terlebih dahulu agar lebih murah. Makanya ada istilah akumulasi dan distribusi. Ini bukan saya ngomong bandarmologi ya, tetapi secara SOP seperti pengalaman saya dulu di sekuritas dan private equity, ya akan ada fase akumulasi dan distribusi. Nah, kalau saham yang modelnya seperti ini, naik seperti ini, akan seperti apa? Ya kalau saya melihat ini saham ini dalam fase bisa dikatakan ya tidak pada fase akumulasi, karena ya ini sudah sangat tinggi ya tentunya. Ya mungkin mereka akan melakukan distribusi bertahap. Tapi kalau Anda trading di saham seperti ini, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Kenapa? Ruang geraknya juga pertama membutuhkan cost yang mahal karena dia big caps, indeksnya juga harus bagus kondisinya, ya. Kemudian ini saham ini kondisinya konsolidasi, artinya Anda kalau mau buy on weakness ya di support ini paling tidak di 6.500, 6.600 dengan upside di 6%-an. Kemudian kalau dia naik, ekstensinya sampai ke berapa gitu ya. Nah, itu sampai dengan 10%, dengan catatan Anda beli di support konsolidasi ini di 6.625 gitu ya. Oke.
Malam Pak Yev, saham BTPS untuk trading potensinya bagaimana? Berapa target pullbacknya? Saya punya di 12.30 sebanyak 3 PV. Oke, kita coba lihat potensi swing ya. Potensi swing ini ya saya anggap kenaikan minor ya, artinya Anda trading di saham ini memang tujuan jangka pendek. Nah, kalau saya lihat di sini, ini kita akan melihat dari perilaku sebelumnya dulu. EMA 60 ini merupakan best price ya. Memang dia sempat naik di EMA 60, tapi 1, 2, kira-kira di EMA 60 inilah target swingnya. Ini berapa? 1.500. Anda punya di 1000 berapa? 1.230. Oke. 1.230 itu di sini ya. Bagus sekali pembeliannya, relatif di bottom. Ya. Itu sekitar 20 ya, 20% ya. Nah, artinya kalau dia bisa naik ke sana gitu ya. Misalkan di EMA 60 ini, Anda bisa pasang TP di situ, kedua di 0,3 itu di 1420 atau di 1330 atau 40. Ini swing terdekatnya 1, 2, 3 di EMA 60. Ingat, EMA 60 itu adalah support dan resist yang dinamis. Kalau dia downtrend berarti resist dinamis. Apa itu resist dinamis? Dia tidak tetap, dia bergerak naik dan turun sesuai dengan harga sahamnya. Nah, kalau seperti ini ya semakin hari semakin turun karena dia downtrend gitu ya. Jadi kira-kira dengan pertemuan dan TDMA 60 sepertinya di bawah 1480 ini ya, kira-kira mungkin di 1450 itu target optimal untuk ya kita anggap skenario downtrend ini masih akan berjalan. Karena kalau reversal ya itu udah beda cerita lagi ya. Gitu. Yang jelas sekarang ini potensi swingnya demikian. Oke. Terima kasih atas video-video pencerahan untuk saham. Sama-sama Pak. Boleh minta pendapat Pak Yev untuk saham PSGO. Apakah layak untuk trading? Bagaimana target kenaikan yang bisa diharapkan? Terima kasih. Oke, kita lihat jangka pendek ya. Berarti. Oke, sahamnya nggak terlalu liquid sepertinya. Nah, kita mengabaikan itu. Kita fokus ke harga sahamnya aja. Ini potensinya rounding ya. Rounding ini artinya bisa balik sini ini ke 280 ini. Tetapi kita akan mengacu pada Fibo. Untuk trading jangka pendek ini bisa naik ke 170. Itu berapa persen? 10%. Sampai dengan 0,6 nih kebetulan tepat di resist yang cukup kuat di masa lalunya. Jadi mungkin saja ke sana ke 212 ini 37%. Ya, jadi kalau Anda tanya ya ini menarik gitu untuk trading dengan mengabaikan volume atau likuiditas saham ini. Ya kalau di PTR tentu saja ya nggak masuk karena ya banyak orang yang akan ikut beli. Nah kalau saya pribadi ya tergantung, mungkin ini saham ini kalau kita mungkin beli 1000 lot gitu kayaknya agak sulit ya, kayaknya loh ya. Tapi Anda coba aja, Anda mau beli berapa lot, tapi Anda pastikan ya tidak terlalu besar untuk saham ini karena memang tidak terlalu liquid. Khawatirnya apa? Mungkin dia bisa naik ke TP-TP Anda, target-target tadi, tapi misalkan ternyata order booknya bogang-bogang, ya gimana Anda mau keluar, gitu kan? Itu yang menjadi pertimbangan juga. Ada konsultasi saham X, tapi kondisinya lompat-lompat gitu ya, bid overnya, misalkan di harga 100, tiba-tiba overnya di 110 gitu ya. Artinya ada lompat 10 poin gitu misalkan ya, itu artinya sulit untuk keluar nantinya gitu, misalkan itu contohnya. Itu sedikit edukasi ya. Jadi potensi secara harga bagus, tetapi kita ini mau beli berapa sih gitu ya. Kalau misalkan kita beli individu secara pribadi, misalkan beli 5 PV-nya berapa lot gitu misalkan. Nah ternyata saham yang ada tidak segitu, ya jangan dipaksakan. Nanti akibatnya Anda akan sulit keluar. Anda terkunci di situ. Kalau mau keluar jual rugi mungkin bisa, tapi kalau jual profit ya susah. Karena nggak ada yang mau ngebid gitu loh. Ini sering terjadi juga pemula-pemula yang seperti ini masuk di saham-saham yang kurang liquid,
dan sahamnya downtrend kebetulan ya wassalam gitu ya, susah untuk keluar. Itu ya, ini pesan saya. Jadi kalau Anda mungkin masih baru, masih belajar, cari saham-saham yang liquid dulu, apalagi yang mungkin dananya dalam tanda kutip besar dan kecil ini relatif, tetapi besarnya diukur dengan saham lawan sahamnya ini ya, itu saja gitu. Jadi setiap saham itu punya proporsi, punya alokasi yang berbeda-beda, makanya itu pentingnya Anda berkonsultasi kalau Anda member ya. Jangan sampai ya bertindak lalu berkonsultasi atau bertindak lalu berpikir ya, itu akan lebih rumit atau lebih sulit ya untuk dijalankan gitu. Jadi saran saya kalau Anda sudah jadi member PTR Peer dan Peers, Anda ngeliat ada barang bagus, coba dikonsultasikan dulu. Jangan takut ketinggalan, jangan, tapi takutlah Anda salah mengambil keputusan, itu loh ya paling penting. Baik, kira-kira itu. Karena ini tidak bisa saya bahas karena tidak ada pertanyaan, karena tidak ada keterangan, jadi seperti ini tidak saya bisa bahas. Silahkan Bapak atau Ibu koreksi dan tulis di kolom komentar. Nanti kalau sesuai kita akan bahas di talk berikutnya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada saham yang lain yang menarik, bisa ditulis juga di kolom komentar. Saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih, layaknya Anda berkonsultasi. Berikan cerita aja yang panjang, gak apa-apa, kita akan coba berikan solusi. Kalau minta solusi ya saya akan jawab. Kalau ada yang nanya analisa ya saya berikan analisa ya. Demikian yang dapat kami sampaikan di talk malam ini. Silakan analisa lagi, silakan olah lagi apa yang kami sampaikan di talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.